Halo everyone, berjumpa lagi dengan Connect Tekno. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat daftar isi secara rapi dan juga cepat. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat daftar isi dengan cara otomatis. Oke, di sini saya sudah menggunakan daftar isi secara cepat yang video sebelumnya saya buat. Akan tetapi seringkali ada penomoran yang tidak sesuai dengan halaman. Katakanlah di sini kita lihat peluang digital printing kadang-kadang sering tidak terjadi, tidak sinkron. Ini 7. Apakah di sini nomornya 7? Nah, di sini 7. Nah, sama. Nah, bagaimana kalau membuat daftar isi otomatis itu akan nanti sesuai dengan apa yang ada di sini. Ini 4 nanti otomatis. Kalau ini kan manual, akan tapi lebih rapi dan lebih mudah untuk kita edit. Sebenarnya sih punya kelebihan dan masing-masing. Kalau yang manual dan cara cepat rapi itu kita bisa modif sesuai keinginan kita dan juga full control. Kalau yang otomatis itu caranya otomatis dan untuk pengeditannya otomatis serta disertai dengan bisa navigasi. Oke, langsung saja kita buat versi otomatisnya. Langkah pertama kita hapus dulu semuanya ya, dari sini aja ya guys. Nah, seperti ini. Nanti daftar isinya akan saya buat secara otomatis. Akan tetapi teman-teman harus menyiapkan beberapa format agar bisa muncul secara otomatis, yakni adalah dengan mengubah setiap judul menjadi heading. Jadi setiap judul dan subjudul itu menjadi heading. Caranya itu cukup simpel ya. Kita masukkan dulu ke sini ya. Jadi untuk membuat file heading ya, teman-teman harus kalau yang manual itu tidak harus di sini ada, tapi ini harus ada ya. Dan kita format sebagai heading. Ini juga halaman pengesahan ya, saya ubah dulu. Kalau yang manual itu kita bisa namai sesuka hati, kalau otomatis kita harus setting dulu ya. Langkah pertama, kita masuk dulu bagian abstrak di sini. Kemudian kita masuk home, kita klik bagian heading 1. Kendalanya adalah seringkali yang muncul itu fontnya terlalu kebesaran. Di sini kita bisa lihat ini fontnya Times New Roman dengan 24 poin ya. Untuk itu bagaimana cara mengubahnya agar sama? Sebenarnya saat kita klik, kita juga klik ini, kemudian kita klik juga heading, itu sama, tetapi formatnya besar dan juga tidak di tengah ya, tidak di tengah. Skipnya oke. Untuk cara membuatnya, teman-teman harus menyiapkan dulu settingannya dulu di sini ya. Kita blok dulu atau kita klik bebas ya. Kemudian kita masuk ke style di sini. Kita akan menentukan heading sendiri ya. Kita klik bagian ini ya, namanya new style. Kita di sini katakanlah masukkan aja judul. Caranya sama seperti tadi, adalah menentukan headingnya agar lebih rapi. Kemudian pada formatting ini kita kecilkan menjadi 14. Untuk bold itu sama. Akan tetapi ini untuk judul tengah ya. Jadi kita ketik aja di sini H1 center. Kemudian kita paste. Kita oke ya, klik oke. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan untuk H2-nya. Kita klik lagi. Ini adalah untuk menentukan formatnya. H1 kita buat format untuk H2. Pada bagian judul kita klik. Kita pilih H2, heading 2, kita klik lagi subjudul. Untuk ratanya kita klik rata kiri, kemudian kita pilih Times New Roman dan kita bold. Untuk font color kita pilih hitam. Nah, seperti itu. Kemudian
fontnya kita pilih 12 dan oke. Subjudul H2 ya. Selanjutnya kita tentukan juga untuk H3-nya. Kita klik lagi, kemudian kita klik bagian new style ya. Kita rubah stylenya menjadi H3. Ini adalah poin H3. Kemudian pada bagian formatting kita pilih Times New Roman. Fontnya 12 sama dan bold. Untuk warnanya kita ganti hitam. Untuk format ini tidak usah ya. Kita klik OK. Setelah kita menentukan tadi ya, di sini ada judul H1, sub judul H2 dan poin H3 ya. Selanjutnya adalah kita tinggal klik bagian sini ya. Kemudian kita klik H1 center. Nanti akan otomatis center. Kita klik lagi bagian sini ya, kita klik H1 center. Nah, seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik halaman pengesahan, kita klik H1 center. Pada bagian moto, ini terlalu besar kan kalau heading format di awal. Kita tentukan sendiri menjadi klik H1 center. Jadi akan lebih cantik dan lebih rapi ya. Kemudian pada bagian kata pengantar, kita klik H1 center. Bagian daftar isi kita sama klik H1 center. Seperti itu. Kalau teman-teman mau rubah, katakanlah ini terlalu kecil nih, tinggal klik aja bagian sini ya, klik. Kemudian kita klik modify. Nanti akan otomatis, katakanlah terlalu kecil, kita rubah menjadi 16. Kemudian kita klik OK. Maka akan otomatis semua yang sudah kita format menjadi H1 center itu akan membesar dengan sendirinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita klik bagian pendahuluan. Nah, untuk format otomatis pastikan dalam satu baris. Kalau dua baris itu nggak bisa ya. Jadi kita harus buat dulu satu baris. Jadi formatnya harus begini teman-teman. Itu kekurangannya dalam format otomatis. Kita klik pada pendahuluan, kemudian kita klik judul H1 center. Kemudian ini adalah H2, kita klik pada style list ya. Ini kita berubah menjadi H2 heading 2. Nanti warnanya akan biru, kita rubah menjadi hitam. Kita klik OK. Seperti itu. Ini namanya style 1 ya, kita klik lagi di sini. Kita klik style 1 tadi ya. Ini klik style 1 ya, karena kita belum merubahnya. Jadi seperti itu caranya ya. Tinggal style 1. Kita klik di sini, kita klik style 1. Oke. Kemudian pada bagian landasan teori ya, kita juga harus ditarik lagi ke atas. Karena tidak bisa dalam dua baris, kekurangannya di situ untuk format otomatis. Kita pilih judul H1 center. Kemudian kita klik bagian sini ya. Kita buat lagi pada bagian new style untuk menentukan style paragrafnya menjadi H2. Ini kita pilih otomatis. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini untuk stylenya kita rubah aja menjadi bab 2 style ya. Bab 2 H2 ya. Nanti beda-beda ya, kita klik. Kemudian pada bagian ini ada peluang usaha, kita klik lagi H2 bab 2 H2 ya. Akan muncul seperti itu karena ininya tadi manual ya. Tinggal hapus saja seperti itu. Kita masuk ke daftar pustaka, kita klik menjadi judul H1 center ya. Kesimpulan kita juga naikkan menjadi judul H1 center. Kesimpulan kita rubah menjadi H2, subjudul H2. Saran kita klik menjadi subjudul H2. Oke, caranya seperti itu ya. Cukup kita pilih satu H2 ya. Kemudian terakhir adalah lampiran menjadi
judul H1 center ya, kita klik. Sudah. Untuk caranya sudah jadi seperti tadi ya, tinggal klik aja kemudian H2 ya. Untuk memunculkan format otomatis ya, kita tinggal klik aja masuk ke bagian preference, kemudian kita klik table of content, kemudian kita klik tabel 1 atau tabel 2, itu bebas ya, karena ini adalah otomatis. Kita klik, kalau kita pilih tabel 2 ya klik. Nah, nanti akan muncul otomatis seperti ini ya. Jadi saat kita klik otomatis akan muncul sesuai dengan keinginan kita ya. Itu akan jadi lebih rapi dan terisi otomatis. Ini teman-teman bisa hapus saja untuk table of contentnya seperti ini ya. Ini untuk rapi tidaknya teman-teman bisa menggunakan settingan format membuat rapi seperti pada video sebelumnya. Kali ini masih kurang rapi nih, fontnya nih nggak sesuai, bukan Times New Roman ya, salah seperti itu. Nah, saat kita klik ini fontnya masih menggunakan Calibri ya. Cara rubahnya ya, cara untuk rubahnya kita masuk ke preference, kemudian kita klik table of content, kemudian kita pilih custom table of content. Kemudian setelah seperti ini ya, kita pilih from template. Ini juga bisa kita rubah titik-titik atau seperti ini bebas ya, bisa kita atur formatnya ya. Kalau kita mau seperti ini ya, nah seperti ini bisa. Kemudian pada bagian modif ya, untuk H1 ya, ini H1 ya, H1 kita rubah fontnya dari Calibri menjadi Times New Roman, dari 11 menjadi 12. Kemudian kita klik OK. Pada H2 ya, kita rubah lagi menjadi Times New Roman, fontnya juga 12. Kemudian kita OK. Ini juga H3 ya, menjadi Times New Roman, formatnya 12. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih OK. Kita tinggal klik aja replace table of content. Nah, jadi seperti ini fontnya sudah sama menjadi Times New Roman. Oke, itulah bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Apabila ditanyakan silakan komentar di bawah. Saya Kang Dar, terima kasih.